kedua, pertama sih bagaimana? Pertama silaturahim kepada aparat pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, polisi, kemudian kejaksaan, masyarakat, semua lah. Saya ingin bersilaturahim, mengenal para pejabat wilayah. Saya sebagai orang baru yang ada di Wirabua ini, saya punya anak buah di wilayah-wilayah. Saya pengen tahu bagaimana sih keberadaan anggota saya ini, apakah ada dirasakan manfaatnya buat wilayah. Itu yang pertama, silaturahim. Yang kedua adalah tatap muka dengan prajurit saya yang ada di wilayah. Saya dari bersilaturahim kepada aparat atau masyarakat. Yang kedua pada tatap muka pada anggota. Sebagai panglima baru tentunya saya harus tahu persis bagaimana anak buah saya, bagaimana keluarganya, bagaimana kantornya, apa kesulitannya, apa prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Dengan begitu maka ada saling kepercayaan, ya, pimpinan dengan bawahan, kemudian para masyarakat atau masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah itulah tujuan tugas pokoknya TNI. Karena keberadaan TNI kalau tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, ya berarti TNI belum melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kalau masyarakat yang diwakili atau kota sudah merasakan kehadiran TNI, kami senang. Disitulah kita perlu meningkatkan. Ya. Karena apa tujuannya? Semua untuk kesejahteraan masyarakat, keamanan, kedamaian, ya, kesejahteraan. Baru kita meningkatkan khusus misalnya tanam pangan tahun ini kita 10.000 hektar dengan Pemda di Pinang kita mencetak sawah baru. Tahun kemarin kita mampu memotivasi. Babinsa nggak punya kemampuan menanam padi, tapi dia mampu memotivasi masyarakat yang tadi nggak suka bertani menjadi dia suka bertani. Dia memotivasi sistem pengairannya dan segala macam. Itulah tugas-tugas kita wilayah. Paham keras. Kemudian dia membonceng ajaran agama. Ini luar biasa. Di satu sisi regulasinya, aturannya negara belum punya. Ya. Ada aliran begitu, nggak ada undang-undangnya, nggak bisa ditangkap. Gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita menghindari regulasi itu, maka peranan masyarakat. Kayak sekarang di Pinrang, aman, bersih. Begitu ada orang mulai masuk, kita sendiri yang menolak. Ya, bicara baik-baik. Nah, itulah juga saya jelaskan pada anak buah saya. Bagaimana kalau ada aliran-aliran sesat yang mengajarkan kekerasan, menyimpang dari norma-norma tata nilai masyarakat, jangan ragu-ragu. Ya, tanya dia siapa, ngapain di sini. Kemudian kalau memang membahayakan, salurkan pada kepolisian. Beritahu tokoh-tokoh masyarakat di sini. Ya, jangan sampai dia meracuni. Karena itu terjadi, termasuk terorisme. Kita lihat paham kekerasan terorisme yang dibawa oleh Santoso di Sulawesi Tengah. Itu sangat berbahaya. Saya masuk. Itu tugas juga tugas kami nanti membentengi masyarakat dari masuknya paham-paham. Kalau yang terakhir kisru yang di Tubada itu Mamuju, penjagaan yang kisru yang di Tubada yang membawa atas nama Sarah. Kapan? Dulu? Ini yang kemarin ini. Ada yang kisru di Tubada Mamuju. Saya belum dengar ini. Yang kemarin? Ya, kemarin. Ada ya? Kalau potensi anggota Santoso masuk ke Sulawesi Selatan bagaimana? Ya besar juga, karena di sana ditekan sekarang dengan operasi polisian. Kemudian kita tahu perbatasannya adalah daerah Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Temoluwu, ya kan? Nah makanya saya beritahu kemarin sama para anggota saya, kami harus ajak masyarakat. Nggak mungkin TNI sendiri, nggak mungkin polisi sendiri, harus tahu masyarakat. Yang tahu itu kan masyarakat. Dia pertama biasanya masuk ke kebun-kebun yang jauh dari kampung, ya kan, tinggal di situ, masuk ke musola-musola, langgar-langgar. Ya, yang tahu kan masyarakat. Masyarakat harus laporkan. Kita bersama-sama mencegah, ya menangkal itu. Karena begitu dia sudah masuk, satu orang anggota desa ikut, 2 orang, 3 orang udah susah. Sementara regulasinya, hukumnya kita belum punya. Gitu. Jadi kekuatan masyarakat di sana dasar. Ya kita bangga bahwa di daerah Sulawesi Barat ini selama ini kerjasama itu bagus antara pemerintah daerah, TNI dan Polri ada. Artinya teman-teman kepolisian menjaga supaya apapun masalah kita selesaikan bersama. Ya kemudian mereka punya tanggung jawab sampai ke bawahnya menjelaskan. Saya dengan danrem saya dan tim saya menjelaskan kepada kapolres saya. Tadi saya ketemu mereka, saya katakan itu luka lama, itu lagu lama, lupakan. Kalau masih ada masalah laporkan, kita yang menyelesaikan. Kalau sampai terjadi lagi apapun alasannya, maka itu ada pelanggaran. Dan saya akan tidak keras. Dan saya harap juga polisi demikian. Jangan yang keras cuma TNI, polisi juga harus keras sama anak buahnya. Gitu, ya. Sehingga kita sama-sama menjaga. Nah, kalau semua merasakan bahwa
oh kita nih harus kompak, maka jarang. Iya.